Nama saya Siti Julaihah, NIM 877714801 dari PG PAUD. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Ada 4 poin. Nah, poin pertama yaitu makna atau pilar dalam konteks pendidikan. Dianalogikan seperti sebuah bangunan. Pilar adalah tiang atau penyangga. Nah, sedangkan asas adalah fondasi bangunan. Nah, tiang dan fondasi adalah bagian penting atau bagian yang mendasar dalam sebuah bangunan yang dapat membuat bangunan tersebut menjadi kuat dan kokoh. Nah, begitu juga dengan pilar dan asas dalam konteks pendidikan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan. Asas adalah fondasi atau kedudukan, pikiran, dan pendapat bagi pendidikan. Sedangkan pilar adalah penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Sehingga dalam sistem pendidikan, pilar diartikan sebagai penyangga sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari UNESCO sendiri merumuskan ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Nah, learning to know memiliki arti bahwa pembelajaran harus mampu memahami apa yang dipelajari, bukan hanya sekedar menghafal, tapi harus ada pemahaman yang mendalam. Nah, belajar untuk melakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pilar ini, peserta didik diajarkan untuk mengembangkan kemampuan secara praktis seperti memecahkan masalah dan berinovasi. Contoh kegiatannya seperti program literasi dan pojok baca. Nah, dalam program literasi dan pojok baca bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Program literasi sekolah mendorong peserta didik untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan senang belajar terhadap ilmu pengetahuan, serta menjadikan mereka agar membaca sehingga peserta didik memiliki wawasan yang luas dan mendapatkan informasi yang baru. Selanjutnya, pilar yang kedua dari UNESCO adalah learning to do atau belajar untuk melakukan. Learning to do merupakan pilar yang lebih menekankan pada bagaimana mengajarkan peserta didik untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Nah, learning to do ini mencakup semua aspek kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Di dalam kelas, contohnya, siswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti pemecahan masalah, pembuatan proyek, dan pengorganisasian aktivitas sekelas. Nah, untuk contoh yang di luar kelas, seperti siswa diajarkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman hidup sehari-hari. Contoh kegiatan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di dalam dan di luar kelas yang berlangsung setelah jam pelajaran sekolah. Nah, contoh kegiatan ekstrakurikulernya seperti bulu tangkis, fotografer, jurnalistik, pramuka, public speaking, paskibraka. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut boleh diikuti oleh semua peserta didik dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan praktis yang berada di dalam luar sekolah atau di luar kelas. Selanjutnya, pilar ketiga dari UNESCO yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Nah, learning to live together yaitu proses belajar untuk mendapat atau untuk dapat beradaptasi menjadi bagian atau anggota masyarakat. Hal ini karena manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu yang unik dan memiliki hak-hak dasar, manusia juga merupakan makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera di komunitasnya. Nah, sebagai contoh kegiatannya yaitu kegiatan KKN. Nah, kegiatan KKN yang diadakan di sekolah
merupakan salah satu program yang dirancang untuk membekali siswa dengan pengalaman belajar di luar kelas melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Melalui program KKN ini mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman dan membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah perbedaan masyarakat. Selanjutnya, pilar pendidikan keempat dari UNESCO yaitu learning to be atau belajar untuk menjadi. Nah, learning to be yakni suatu proses pembelajaran dengan merajut atau mengumpulkan pengalaman-pengalaman pribadi, baik yang berkaitan dengan pengetahuan maupun keterampilan, sehingga mereka menjadi individu yang mandiri dan unik. Nah, di sini learning to be yakni proses pembelajaran yang harus mengarahkan siswa pada penemuan jati diri secara utuh, sehingga manusia mempunyai pijakan kuat dalam bertindak dan tidak mudah terbawa oleh arus, yang pada akhirnya menjadi manusia yang seluruh aspek kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang, baik intelektual, emosi, sosial, fisik, moral maupun religiusnya. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa learning to be berarti pembelajaran harus mampu menjadikan siswa menemukan jati dirinya sehingga siswa dapat menjadi individu yang berkembang secara optimal di tengah masyarakat. Contoh kegiatannya seperti program magang kerja. Nah, dalam program magang kerja adalah sebuah inisiatif dari dunia pendidikan yang dirancang untuk membekali siswa dengan pengalaman dunia kerja yang nyata sebelum mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui program magang ini, siswa memiliki kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Dengan terlibat dalam aktivitas di tempat kerja, siswa dapat mengeksplorasi berbagai bidang karier yang relevan dengan cita-cita mereka. Nah, dari keempat pilar tersebut di atas dianggap semuanya sama penting dan harus mendapatkan perhatian yang setara. Bersama-sama keempat pilar tersebut dirancang untuk membentuk satu kesatuan yang akan membimbing pendidikan sepanjang kehidupan manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menerapkan 3 semboyan pendidikan yang hingga saat ini menjadi kekhasan tersendiri bangsa Indonesia yang tidak mengikut pada metode barat. Nah, 3 semboyan tersebut yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Nah, ketiga semboyan tersebut secara tersirat dijelaskan bahwa Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani bermakna seorang pribadi atau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan atau panutan. Tetapi selain menjadi pemimpin, dia juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya bisa merasakan situasi yang lebih baik, lebih bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Ketiga semboyan tersebut apabila kita maknai serta kita hayati bersama merupakan akar dan ujung tombak dari peran serta guru dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di era digital. Nah, saat ini kita hidup di era digital, di mana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pendidikan di era digital saat ini. Hal ini karena konsep tersebut menekankan pada pentingnya pendidikan yang holistik, humanis, dan demokratis. Nah, di era digital saat ini, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi yang pesat, globalisasi yang semakin luas, atau kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, tantangan-tantangan tersebut menuntut pendidikan untuk dapat mempersiapkan siswa atau peserta didik agar dapat menghadapi tantangan tersebut. Pendidikan holistik
ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, di mana pendidikan holistik juga menekankan pada pendidikan yang humanis. Pendidikan humanis berfokus pada pengembangan potensi siswa atau peserta didik sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai mesin produksi. Pendidikan humanis juga membantu siswa untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, dan kerjasama. Nah, pendidikan holistik dan humanis ini bersifat demokratis, di mana pendidikan demokratis memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini penting untuk dilakukan agar siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Dengan demikian, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan di era digital. Pendidikan holistik, humanis, dan demokratis dapat membantu siswa untuk mengembangkan diri secara optimal dan siap menghadapi tantangan di era digital saat ini. Terkait peran guru sebagai pamong juga memiliki relevansi tinggi dengan paradigma pendidikan kontemporer, di mana guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai pembimbing, fasilitator, dan teladan dalam proses pembelajaran. Nah, peran ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik yang menekankan hubungan edukatif yang dialogis dan humanis. Selanjutnya, yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter siswanya. Nah, prinsip Ing Ngarsa Suntulodo menegaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi teladan dalam sikap, etika, dan penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai masalah seperti rendahnya karakter, rendahnya kedisiplinan, maraknya penyebaran informasi yang negatif, dan kurangnya literasi digital. Nah, sedangkan untuk prinsip Ing Madya Mangunkarsa, di mana mengajarkan bahwa seorang guru atau pendidik hadir di tengah-tengah siswa sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran abad 21 ini, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan kolaboratif sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreativitas siswa. Nah, sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani mendorong seorang guru atau pendidik untuk memberi dukungan dan kepercayaan kepada siswa agar mereka dapat belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, prinsip ini sangat sesuai dengan implementasi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan pemanfaat teknologi digital yang menuntut kemandirian belajar siswa. Nah, dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan karakter, pemerataan mutu pendidikan, serta pengembangan kompetensi peserta didik atau siswa yang sesuai dengan kebutuhan di abad 21 ini. Nah, melalui penerapan ketiga prinsip tersebut, secara konsisten, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, dapat ditarik kesimpulan, pilar pendidikan yaitu sendi pendidikan yang ditopang oleh semangat belajar yang kuat, melalui pola belajar yang bertujuan untuk ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.